Guru penggerak, guru tergerak, guru penggerak, guru bergerak, guru penggerak, guru menggerakkan, guru penggerak remaja berpendidikan. Mengapa pada murid cetak generasi emas, guru penggerak membuat perubahan. Pembelajaran berpusat pada murid, tingkatkan mutu pendidikan Indonesia. Guru penggerak aktif dan kreatif, tingkatkan prestasi jadi juara. Jalin kerjasama dan kolaborasi hebat, ciptakan profil pendidikan Indonesia. Guru penggerak aktif dan kreatif, tingkatkan prestasi jadi juara. Jalin kerjasama dan kolaborasi hebat, ciptakan profil pelajar Pancasila. Bergerak bersama demi pendidikan Indonesia. Guru penggerak bacakan impian dengan semangat yang akan pudar, wujudkan masa depan yang cerah. Kini saatnya untuk bangkit berdiri, menginspirasi setiap hari. Kita bersama menuju cita-cita Indonesia cemerlang di mata dunia. Guru penggerak aktif dan kreatif, tingkatkan prestasi jadi juara. Jalin kerjasama dan kolaborasi hebat, ciptakan kultur pendidikan Indonesia. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Bu Selvi. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Kabar saya baik Ibu, alhamdulillah. Kabar Ibu bagaimana? Kabar saya juga baik Pak Heri. Nah Pak Heri, sebelum kita memulai proses coaching hari ini sebagai pengamat dan juga seorang observer yang akan melihat Bapak pada hari ini dengan coach nantinya ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya nantinya saat mengcoaching Bapak, yang dimana saya harapkan dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot tentunya dengan teknis, rasa, dan tentunya nanti saat melakukan proses coaching Bapak juga jangan lupa menerapkan alur cerita. Itulah rubrik penilaian yang nantinya akan menjadi acuan dalam observasi Bapak. Bisa dipahami Pak? Bisa Ibu. Baik, nah sebelum proses itu dimulai, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Pak Heri, boleh ya Pak? Boleh Bu, silakan. Nah, Bapak Heri, yang pertama, nanti Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Baik Ibu, nanti pada saat coaching saya ingin Ibu membantu 3 kompetensi Ibu. Yang pertama, kompetensi saya untuk mendengarkan atau kehadiran penuh Ibu. Yang kedua, saya ingin Ibu membantu saya agar saya bisa mendengarkan coaching itu secara aktif Ibu. Yang ketiga, saya mau Ibu bantu saya mengenai pertanyaan saya itu berbobot atau tidak Ibu. Baik Pak Heri, jadi kompetensi itu yang nantinya yang akan Pak Heri kembangkan? Iya Ibu, benar. Oke, baik, dari ketiga kompetensi itu kira-kira bagian mana yang lebih spesifik yang nantinya yang ingin Bapak Heri kembangkan? Oh iya, yang paling spesifik itu Ibu, yang saya kembangkan mengenai pertanyaan saya itu Ibu, berbobot atau tidaknya Ibu. Baik Pak Heri, jadi itu kompetensi yang ingin dikembangkan dan diamati ya? Iya Ibu. Kemudian bagaimana penilaian Bapak Heri sendiri terhadap kompetensi yang akan dikembangkan nantinya? Oh iya Ibu, saya ingin coach saya tadi itu mampu memecahkan masalahnya itu sendiri Ibu yang dihadapinya, menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya Ibu. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak Heri, apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Pasti ini Ibu, saya ingin keterampilan coach yang ada pada diri saya itu menjadi berkembang Ibu, lebih baik nantinya, agar kedepannya bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi. Iya. Baik, bagus sekali Pak Heri, terima kasih atas semua jawabannya. Untuk selanjutnya silakan Pak Heri kembangkan coachingnya sebaik mungkin Pak ya. Nanti setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang lagi. Baik Ibu, terima kasih atas ketersediaan waktunya. Mohon izin saya Ibu, pamit. Terima kasih Pak Heri, silakan dimulai proses coachingnya. Iya. Selamat siang Pak Heri.
sekarang? Ya, selamat siang Ibu Aida. Kebetulan tidak sulit Ibu, ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak tentang masalah yang sedang saya alami. Serta saya ingin mendapatkan solusi dari tentang pekerjaan yang sedang saya alami Pak. Oke, baik Ibu. Coba Ibu jelaskan apa yang menjadi tujuan pembicaraan kita hari ini, dan mudah-mudahan pembicaraan kita hari ini mendapatkan solusi terbaik Ibu. Amin. Saya ingin berdiskusi tentang diri saya yang ingin meningkatkan kemampuan saya dalam presentasi di depan umum Pak. Baik Ibu. Kira-kira Ibu tujuan utama yang ingin Ibu capai? Saya ingin bisa presentasi dengan lancar, tanpa rasa canggung, tanpa rasa takut atau kaku di depan umum Pak. Baik Ibu. Apa ukuran keberhasilan yang Ibu inginkan saat coaching atau presentasi Ibu? Saya ingin memunculkan rasa percaya diri saya Pak, sehingga nanti saat saya melakukan presentasi atau berbagi aksi nyata dengan rekan-rekan guru di sekolah bisa berjalan dengan lancar, tanpa rasa gugup, dan juga mendapatkan feedback yang positif dari rekan-rekan guru yang lain Pak. Apa yang membuat Ibu menjadi kesulitan saat presentasi? Saya kurang percaya diri Pak ketika berbicara di depan umum, apalagi guru-guru senior, karena saya merasa bersalah sehingga itu membuat saya menjadi gugup dan kadang bisa lupa dengan kata-kata yang ingin saya presentasikan Pak. Ya, jadi gini Ibu, dari skala 1 sampai 10, di mana kepercayaan diri Ibu dalam melakukan presentasi ini Ibu? Saya merasa saya berada di skala 7 Pak. Di skala 7 ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan mengapa Ibu merasa demikian? Saya memiliki ketakutan apakah saya bisa memberikan pesan yang positif kepada rekan-rekan guru. Kadang juga muncul rasa tertekan, bisakah saya menyampaikan presentasi sehingga orang lain bisa memahami maksud saya dan dapat diterima dengan baik atau tidak materi yang saya sampaikan saat presentasi Pak. Oke, baik Ibu, saya paham. Nah, bagaimana cara Ibu untuk menghadapi hal tersebut Ibu? Saya berusaha tenang Pak, dengan menarik nafas selama 5 menit, kemudian melakukan motivasi diri, misalnya seperti aku bisa. Lalu saya juga akan meminum air putih untuk bisa mengembalikan fokus saya Pak. Oke, baik Ibu. Apa rencana Ibu dalam mencapai tujuan presentasi yang diinginkan? Saya tentunya akan menyiapkan materi presentasi dengan baik, berusaha menyiapkan materi yang menarik, berlatih presentasi di depan cermin atau merekam diri saya saat berlatih, dan bisa mencari teman untuk melihat atau memberikan masukan saat saya berlatih presentasi tersebut Pak. Oke, mantap Ibu. Nah, lalu bagaimana strategi Ibu agar mencapai tujuan tersebut Ibu? Saya mencari berbagai referensi Pak melalui Google, YouTube, media sosial, dan juga berbagai pembicaraan yang ada. Kemudian saya juga mempersiapkan slide-slide yang menarik. Kemudian juga saya berlatih gestur badan, tata bahasa yang baik secara terus-menerus Pak. Oke, bagus sekali Ibu. Nah, itu adakah langkah-langkah yang baik, rencana aksi yang sudah terstruktur yang akan sangat efektif ya Bu ya, membantu Ibu dalam menghadapi tantangan tersebut. Lalu menurut Ibu nih, bagaimana tindak lanjut dari rencana yang Ibu buat ini? Saya berkomitmen untuk terus memperbaiki diri Pak, dan meningkatkan rasa percaya diri saya dengan cara mempersiapkan segala keperluan dan kebutuhan yang menunjang presentasi saya agar saya mendapat keberhasilan. Oke, baik Ibu. Lalu siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini Ibu? Saya akan meminta bantuan dari teman guru, tentunya juga Bapak, untuk membantu saya dalam berlatih presentasi, untuk memberikan masukan kepada saya ketika saya selesai melakukan presentasi. Saya percaya ini dapat menjadi dorongan dan juga motivasi untuk saya saat melakukan perbaikan yang berkelanjutan Pak. Bagaimana dengan tindak lanjut dari kegiatan coaching ini Bu? Saya tentunya akan terus berlatih presentasi dan mencari feedback dari rekan-rekan guru dan juga Bapak sendiri untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, dan saya harap kegiatan ini bukan hanya fokus sementara tapi juga berkelanjutan untuk perkembangan diri saya Pak. Oke, baik Ibu. Solusi rencana dan komitmen Ibu dalam permasalahan ini sudah kita temukan ya Bu ya dalam diskusi ini. Semoga nantinya saya dan
saya dan rekan-rekan melihat perubahan yang signifikan dari Ibu. Tetap terus semangat Ibu, terus berusaha kerja keras dan pasti akan membuahkan hasil yang baik Ibu ya. Amin. Terima kasih Pak untuk waktunya. Dan sekarang saya sudah merasa sedikit tenang dan bersemangat untuk belajar mempersiapkan diri untuk bisa presentasi nantinya. Semoga nanti saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi Pak. Amin. Semoga Bu Aida. Baiklah Pak, kalau begitu saya izin pamit. Terima kasih Pak. Selamat siang. Iya, terima kasih Ibu. Selamat siang juga. Nah, bagus sekali Pak Heri, proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi, yang saya amati Bapak sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Pak ya, dari yang sudah dilakukan pada saat coaching, apakah sudah sesuai dengan indikator yang tadi telah kita bicarakan di awal? Ya Ibu, menurut saya sudah sesuai dengan indikator yang saya harapkan, di mana coach dapat mengungkapkan permasalahannya dan mendapatkan solusi serta menentukan rencana yang akan dilakukannya Ibu. Baik, kebetulan tadi saya juga sudah mengamatinya ya Pak Heri, dan Bapak telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide dari coach itu sudah tergali. Dengan menanyakan apa permasalahannya, kemudian bagaimana permasalahan itu si coach dapat mendapatkan solusinya, kemudian siapa saja nanti yang akan membantu coach, dan kemudian apa yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan sendiri oleh coach. Luar biasa sekali Pak Heri, Bapak sudah memiliki kompetensi sesuai dengan indikator yang diharapkan dari ketiga kompetensi seorang coach. Kedepannya kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan? Oke, baik Ibu. Saya akan mengembangkan pertanyaan lagi Ibu agar lebih berbobot lagi ke depannya. Karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergalinya lagi potensi dan komitmen kompetensi coachingnya Ibu. Saya agar lebih meningkat dan berkembang lagi Ibu. Kemudian saat ini bagaimana perasaan Bapak Heri setelah adanya supervisi? Oke Ibu, dengan adanya supervisi ini perasaan saya yang pertama menjadi lega, menjadi senang karena saya bisa membantu coach dalam menggali solusi sendiri Ibu terhadap permasalahan yang dihadapinya Ibu. Iya, saya juga ikut senang dengan perasaan senang yang dirasakan oleh Pak Heri, dan terima kasih banyak Pak Heri atas diskusi kita hari ini. Lain kali kita akan berdiskusi lagi ya Pak. Tetap semangat dan terus tingkatkan kompetensi coachingnya ya Pak Heri. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Heri. Selamat siang Ibu Aida. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Bagaimana dengan Bapak? Kabar saya juga baik Ibu. Ibu Aida, sebelum kita mulai proses coachingnya, saya sebagai pengamat Bu ya, yang akan melihat proses Ibu dengan coaching nanti Bu ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan penilaiannya Bu ya, dalam observasi agar Ibu juga mengetahuinya nantinya. Untuk nanti penilaiannya yang akan menjadi acuan saya dan harapan saya dalam proses percakapan nanti, Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa, dan tentunya nanti Ibu melakukan cross coaching. Ibu jangan lupa menerapkan alur cerita Bu ya. Itulah rubrik penilaian yang saya jadikan acuan. Observasi Ibu bisa Ibu pahami? Bisa Pak. Nah, sebelum proses itu dimulai, ada beberapa yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Aida, boleh Bu ya? Ya boleh Pak, silakan. Jadi yang pertama Ibu, Ibu ingin saya membantu mengembangkan potensi yang mana Ibu? Nanti pada saat coaching, saya ingin Bapak membantu saya mengembangkan 3 kompetensi. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present. Yang kedua, kemampuan saya mendengarkan coach saya dengan aktif. Kemudian yang ketiga, saya ingin Bapak menilai saya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, apakah sudah berbobot atau belum. Oke, baik Ibu Aida. Jadi kompetensi itu yang mau Ibu kembangkan ya? Oke. Dari ketiga kompetensi itu Ibu, kira-kira bagaimana yang paling spesifik menurut Ibu yang Ibu kembangkan? Bagian yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana saya bisa menjadi coach yang bisa mendengarkan dengan lebih aktif Pak. Oke, baik
baik Ibu Aida. Jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya. Dan saya amati ya. Kemudian bagaimana penilaian Ibu Aida terhadap kompetensi yang akan dikembangkan Ibu? Saya ingin coach saya yang saya coaching itu dia mampu Pak memecahkan masalahnya sendiri dan menggali potensi yang ada pada dirinya. Baik Ibu. Nah, jadi indikator pencapaian coaching itu dapat menemukan solusi sendiri pula dari permasalahan yang dihadapinya. Iya Pak, betul sekali. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan ini? Dari observasi ini, saya ingin keterampilan coach yang ada dalam diri saya menjadi berkembang lebih baik dan nanti kedepannya saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Oke, bagus Ibu. Terima kasih atas jawaban Ibu ya. Untuk selanjutnya, silakan Ibu Aida kembangkan coachingnya sebaik mungkin ya nanti ya. Nanti setelah coachingnya kita selesai, kita akan berbincang-bincang lagi Bu ya. Iya Pak, baik. Ya, terima kasih Bu Aida. Silakan dimulai proses coachingnya ya. Iya, terima kasih Pak. Selamat siang Ibu Selvi. Bagaimana dengan program guru penggeraknya? Selamat siang Bu Aida, program guru penggeraknya lancar Bu, tapi saya agak merasa kewalahan. Saya harus menjalankan program guru penggerak yang cukup padat. Dan di saat yang sama, saya juga diminta menjadi panitia porseni kecamatan. Saya kesulitan membagi waktu untuk kedua tugas ini. Oh, begitu. Berarti Ibu ada sedikit permasalahan dalam membagi waktu. Terima kasih sudah berbagi. Bu Selvi, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa tujuan utama dalam membagi tantangan ini dan apa yang ingin Anda capai? Tujuan saya adalah bisa menjalankan kedua tanggung jawab ini dengan efektif tanpa mengorbankan salah satunya. Saya ingin tetap memberikan kontribusi terbaik untuk kegiatan guru penggerak dan porseni ini, tapi merasa waktu yang ada itu sangat terbatas. Oh, baik. Jika ingin menemukan cara bisa membagi waktu dengan baik sehingga kedua peran ini dapat dijalankan dengan seimbang. Menurut Ibu, apa yang menjadi penyebab utama sulitnya membagi waktu antara guru penggerak dengan porseni? Yang pertama Bu, waktu untuk program guru penggerak ini cukup padat karena ada banyak sekali tugas yang harus diselesaikan, seperti misalnya pembuatan modul dan kegiatan pengembangan di sekolah. Kedua, tanggung jawab sebagai panitia porseni menuntut banyak waktu karena saya harus terlibat dalam banyaknya persiapan. Contohnya ada acara rapat dan koordinasi dengan sekolah-sekolah lain. Jadi Ibu Selvi merasa kedua peran ini sama-sama menuntut waktu yang besar dan terkadang bentrok jadwalnya, begitu ya? Iya, betul sekali Bu Aida. Ada beberapa jadwal rapat porseni yang bertepatan dengan kegiatan guru penggerak. Ini yang membuat saya sangat kesulitan untuk hadir di dua tempat sekaligus. Menurut Ibu Selvi, apa langkah-langkah yang bisa diambil untuk bisa mencapai tujuan tadi? Baik Bu, saya bisa mulai dengan membuat jadwal mingguan terlebih dahulu yang lebih terstruktur, sehingga saya bisa melihat kapan ada bentrokan antara kedua tugas ini. Lalu saya juga bisa mencoba berkomunikasi dengan tim porseni agar bisa menyesuaikan jadwal rapat yang tidak berbenturan dengan kegiatan guru penggerak. Itu ide yang bagus Ibu Selvi. Dengan jadwal yang jelas, Ibu Selvi bisa akan lebih mudah dalam mengelola prioritas. Apakah ada tugas yang bisa Ibu minta bantuan dalam salah satu peran ini? Menurut saya ada Bu. Saya rasa di porseni ini saya bisa mendelegasikan beberapa tugas teknis kepada anggota panitia lain, seperti koordinasi logistik. Sedangkan untuk guru penggerak, saya harus lebih fokus pada tujuan utama saya, yaitu tetap bisa mengatur waktu agar lebih efisien. Delegasi tugas adalah langkah yang penting. Selain itu, mungkin Ibu Selvi juga bisa memanfaatkan waktu di luar jam kerja utama untuk tugas-tugas administratif agar tidak terlalu mengganggu jadwal inti. Benar Bu, saya bisa mengerjakan tugas-tugas guru penggerak yang bersifat administratif di luar jam sekolah dan fokus pada porseni saat jam kerja. Bagus sekali Ibu Selvi untuk rencananya. Sekarang bagaimana Ibu akan memantau dan menilai pelaksanaan dari rencananya? Saya akan mulai dengan mungkin membuat jadwal yang lebih detail, kemudian membagi antara tugas guru penggerak, kemudian dengan porseni,
Saya juga akan meminta kepada tim Porseni untuk rapat setiap akhir pekan agar tidak mengganggu jadwal di dalam kegiatan guru penggerak. Kemudian untuk monitoring, saya akan mengevaluasi jadwal mingguan saya dan memastikan saya tidak ketinggalan tanggung jawab di kedua tugas ini. Baik, dan saya akan membantu Ibu Selvi memantau progres ini. Kita bisa bertemu lagi dalam 1 minggu untuk mengevaluasi apakah jadwal dan delegasi yang Ibu Selvi lakukan berjalan dengan baik. Setuju? Setuju sekali Bu, saya akan segera memulai dan memastikan perencanaan ini berjalan. Jika ada hambatan, saya akan sampaikan pada Ibu pada pertemuan berikutnya. Betul sekali. Saya yakin dengan pendekatan yang Ibu rancang, kedua tanggung jawab ini bisa berjalan efektif. Terima kasih Ibu Selvi atas dedikasi Ibu Selvi. Terima kasih juga Ibu Aida masukan dan juga bimbingannya. Saya merasa siap untuk menghadapi kedua tugas ini. Saya permisi Ibu Aida, terima kasih. Sama-sama Ibu Selvi. Bagus sekali Ibu Aida proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Yang saya amati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip kompetensi coachingnya. Ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Dari yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang kita bicarakan dari awal, Bu? Menurut saya sudah sesuai indikator yang diharapkan Pak, di mana coach saya sudah mengungkapkan kegalauannya dan mendapatkan solusi serta dapat menentukan rencana yang akan dilakukan. Iya, tadi juga saya sudah mengamati Ibu. Ibu telah melakukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide coaching itu tergali Bu ya, dengan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu dapat solusinya, waktu aksinya kapan, siapa yang akan membantu, apa saja yang akan dipersiapkan, dan tindak lanjut serta komitmen yang ditentukan oleh coach. Luar biasa Ibu sudah memiliki kompetensi sesuai dengan indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi sebagai coach, kedepannya nanti kompetensi yang mana Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan pertanyaan agar lebih berbobot lagi Pak, karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot saya mengharapkan tergali lagi potensi dan kompetensi coach saya agar dapat meningkat dan lebih berkembang. Bagaimana perasaan Ibu setelah adanya supervisi ini? Dengan adanya supervisi ini hati saya merasa senang karena saya bisa membantu coach saya dalam mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Iya Ibu, saya juga ikut senang dengan perasaan yang dirasakan Ibu Aida. Terima kasih Ibu Aida atas diskusi hari ini. Lain kali kita akan berdiskusi lagi ya Ibu ya. Nah, semangat dan terus tingkatkan kompetensi coachingnya ya Bu ya. Iya, baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu Aida. Selamat siang Ibu Selvi. Selamat siang Ibu Aida. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Saya baik Bu, kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Ibu Selvi, sebelum kita memulai proses coaching ini, saya sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses Ibu dengan coach nanti ya. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, agar nantinya Ibu juga bisa mengetahui. Nanti untuk rubrik penilaiannya yang akan menjadi acuan saya adalah saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki kompetensi inti dari seorang coach yang meliputi present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Bu ya. Dan nantinya saat melakukan proses coaching Ibu juga jangan lupa menerapkan alur pintar. Itulah rubrik penilaian akan menjadi acuan dalam observasi Ibu. Bisa dipahami Bu? Bisa Bu? Nah, sebelum proses itu dimulai, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh ya Bu ya? Tentu saja boleh Bu. Jadi yang pertama, Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Nanti pada saat coaching saya ingin Ibu membantu saya mengembangkan 3 kompetensi Bu. Yang pertama ada kehadiran menu atau present, yang kedua kemampuan saya mendengarkan coach Ibu dengan aktif. Kemudian yang ketiga Ibu menilai saya dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, apakah sudah berbobot atau belum. Oh baik Ibu Selvi. Jadi itu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya? Iya betul sekali Bu. Dari ketiga kompetensi itu, kira-kira nih bagian mana yang menurut Ibu Selvi paling spesifik yang ingin Ibu
Selfie kembangkan? Baik Bu, yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot dan bagaimana saya bisa menjadi coach yang bisa mendengarkan dengan lebih aktif. Nah, baik Ibu Selfie. Ya, jadi itu kompetensi yang ingin dikembangkan dari Amati nanti ya. Kemudian bagaimana penilaian Ibu Selfie terhadap kompetensi yang akan dikembangkan ini? Saya ingin coach yang nanti saya coaching, dia mampu memecahkan masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi-potensi yang ada pada dirinya sendiri. Oh baik Ibu Selfie. Jadi itu indikator ketercapaian coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahannya ya Bu ya. Ya betul sekali Bu. Nah pertanyaan terakhir, apakah harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini? Dari observasi yang nanti akan saya lakukan, saya ingin keterampilan coach yang ada pada diri saya itu menjadi berkembang lebih baik lagi Bu. Nanti ke depannya saya bisa melakukan lagi coaching yang lebih baik lagi. Nah, baik, bagus sekali Ibu Selfie. Terima kasih atas semua jawabannya. Untuk selanjutnya silahkan Ibu Selfie kembangkan coachingnya dengan sebaik mungkin. Nanti setelah proses coaching kita akan berbincang-bincang lagi Bu ya. Iya Bu. Nah, terima kasih Ibu Selfie. Silahkan dimulai proses coaching. Terima kasih juga Ibu Aida. Baik Bu. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang juga Ibu Selfie. Bagaimana kabarnya Bapak Heri hari ini? Kabar saya baik Ibu, namun agak ada sedikit kerisauan ya saya Ibu. Kerisauan seperti apa itu Pak? Bisa Bapak ceritakan? Ya begini Bu ya, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas Ibu. Saya ingin juga mendapatkan pergerakan dan penguatan agar saya tidak ragu dalam menerapkan pembelajaran itu Ibu. Baik, Bapak ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum mengobrol lebih jauh, apa yang ingin Bapak sampaikan pada percakapan? Apa yang Bapak inginkan dari percakapan kali ini? Aduh, Biar aja Bu ya, kata Bapak. Lanjut Bu. ya, langsung mulai. Baik Bapak Heri, Bapak ingin melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum mengobrol lebih jauh, apa yang Bapak inginkan dari percakapan kali ini? Ibu, saya ingin mendapatkan gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi di proses di kelas 5 SD Bu. Baik, Bapak ingin mendapatkan gambaran tentang proses pembelajaran berdiferensiasi proses di SD kelas 5 ya Pak? Iya. Nah, kira-kira situasi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang pernah Bapak lakukan? Oke baik Ibu, saya pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi produk yaitu murid membuat sesuatu yang berbeda-beda Ibu. Kali ini saya mencoba diferensiasi proses Ibu. Selain itu saya juga telah melakukan asesmen diagnostik awal agar dapat mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajarnya Ibu. Ada kelompok visual, auditory, serta kinestetik Ibu. Dan menanyakan kepada murid tentang kesukaan dan minat mereka Ibu. Baik, Bapak telah melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid. Salah satunya pengelompokan sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, dari ketiga kelompok tersebut, kelompok visual, auditory, dan kinestetik, kelompok mana yang menurut Bapak yang paling banyak Pak? Nah, Ibu, dari ketiga kelompok gaya belajar tersebut hampir sama banyaknya Ibu. Baik, ada 3 kelompok gaya belajar yang hampir sama banyak ya Pak. Apa yang Bapak miliki sebagai rencana agar gaya belajar dan minat siswa dapat terpenuhi, juga apa yang bisa Bapak lakukan untuk membuat pembelajaran berdiferensiasi proses ini terwujud? Saya akan membuat proses pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat mereka Ibu. Dan pilihan yang saya miliki mungkin saya akan merencanakan proses pembelajaran dengan berbagai macam media seperti gambar, audio, lagu tentang rantai makanan, serta alat peraga Ibu. Seperti misalnya kelompok gaya belajar visual, saya akan menyampaikan materi melalui gambar untuk kelompok tersebut. Audio Ibu, yang saya akan menampilkan audio tentang rantai makanan. Dan kelompok kinestetik Ibu, saya akan menampilkan atau saya meminta mereka untuk memainkan peran agar dapat mereka mendemonstrasikan materi tersebut tentang rantai makanan. Baik Pak Heri, komitmen apa yang akan Bapak lakukan dengan rencana tersebut agar pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan dan berjalan dengan maksimal? Oke, baik Ibu. Saya akan mengevaluasi pembelajaran diferensiasi yang telah saya laksanakan dan mengajak rekan sejawat untuk mengamati saya Ibu melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya juga melakukan refleksi kepada murid
bagaimana perasaan mereka, bagaimana pembelajaran yang telah kita lakukan, agar saya menerima feedback dari umpan balik ke murid maupun dari rekan sejawat ini. Baik, bagus sekali Pak. Dengan evaluasi dan refleksi, Bapak akan menerima umpan balik sebagai pembelajaran berdiferensiasi proses. Sekarang apa langkah awal yang akan Bapak rencanakan untuk melakukan persiapan? Langkah awalnya Ibu, langkah awal sebagai persiapan yang saya akan memodifikasi terlebih dahulu modul ajar diferensiasi proses Ibu, menyiapkan media pembelajaran seperti gambar, audio, lagu, seperti alat peraga Ibu. Ya. Baik, kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses ini? Saya akan melaksanakannya minggu depan Ibu. Saya harus mempersiapkannya dan melakukan perbincangan dengan rekan sejawat terlebih dahulu Ibu. Bagus sekali Pak Hedi. Bapak telah merencanakan aksi nyata dengan persiapan dan dukungan rekan sejawat, serta menentukan solusi terhadap kegalauan tentang pembelajaran berdiferensiasi proses. Lalu bagaimana perasaan Bapak dan apa kesimpulan yang didapatkan Bapak pada percakapan kita kali ini? Saya pertama Ibu merasa tercerahkan mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya saya mendapatkan gambaran dan keyakinan Ibu terkait dengan solusi dan kegalauan saya sendiri Ibu yang saya hadapi. Melakukan persiapan terlebih dahulu agar bisa memodifikasi modul ajar berdiferensiasi proses dan memilih media yang bervariasi seperti gambar tadi Ibu, audio, serta alat peraga. Serta saya harus memiliki dari ulun lah. Sampai dulu Bapak. Saya merasa lebih tercerahkan Ibu mengenai apa yang harus saya lakukan. Kesimpulannya, saya mendapatkan gambaran dan keyakinan terkait solusi atas kegalauan saya sendiri Ibu. Yang saya lakukan seperti terlebih dahulu kita menyiapkan dan memodifikasi modul ajar berdiferensiasi proses dan memiliki media yang bervariasi seperti gambar, audio, alat peraga agar kebutuhan murid terpenuhi dan pembelajaran diferensiasi proses itu saya akan melibatkan mungkin rekan saya Ibu dan sekarang saya lebih bersemangat dan ingin segera mencobanya di kelas. Terima kasih Bu Selvi. Sama-sama Pak Heri, saya senang sekali Bapak sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi. Semangat ya Pak untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi prosesnya. Saya yakin Bapak pasti bisa. Terima kasih, amin. Semoga Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu. Sama-sama Pak Heri, senang sekali bisa berdiskusi bersama. Terima kasih Ibu, selamat siang. Selamat siang juga Pak Heri. Bagus sekali Bu Selvi, proses coaching yang sudah dilakukan Ibu. Dari yang sudah saya amati, Ibu sudah sesuai dengan prinsip dan kompetensi dalam seorang coaching. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dari yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi. Menurut Bu Selvi, apakah sudah sesuai dengan indikator yang telah kita bicarakan di awal tadi? Menurut saya sudah sesuai indikator yang saya harapkan Bu, di mana coach sudah mengungkapkan kegalauannya dan mendapatkan solusi serta dapat menentukan rencana yang nantinya akan dia lakukan. Tadi saya juga sudah mengenal Ibu dan Ibu telah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga ide-ide dari coach bisa tergali dan menanyakan apa permasalahannya, bagaimana permasalahan itu didapatkan solusinya oleh coach itu sendiri, waktu aksinya kapan, siapa yang akan membantu dan apa yang akan dipersiapkan, serta tindak lanjut dan komitmen yang dilakukan oleh coach itu sendiri. Luar biasa Ibu sudah memiliki kompetensi sesuai dengan indikator yang diharapkan. Dari ketiga kompetensi seorang coach, ke depannya kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, saya akan menambahkan pertanyaan agar lebih berbobot lagi Bu, karena dengan pertanyaan tersebut saya mengharapkan tergalinya lagi potensi dan kompetensi coach agar nanti dapat meningkat dan semakin berkembang. Bagaimana perasaan Ibu Selvi setelah adanya supervisi ini? Perasaan saya dengan adanya supervisi ini, hati saya merasa senang Bu, karena saya bisa membantu coach dalam mencari solusi sendiri terhadap permasalahan yang dihadapi. Saya ikut senang Ibu Selvi dengan perasaan Ibu Selvi
Demikian video yang telah kami buat. Terima kasih telah menyaksikan. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Mengapa padamu dicetak generasi emas, guru penggerak membuat perubahan.